Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, perkenalkan nama saya Nurul Akmal. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Muslim, jurusan Pendidikan Fisika. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan komputer dalam hal belajar fisika. Sebelum kita lanjut video, jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke teman-teman yang lain. Oke, happy watching teman-teman. Komputer sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai teknologi pembawa pesan atau informasi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Pemanfaatan komputer untuk media pendidikan sering dinamakan pembelajaran dengan bantuan komputer atau computer assisted learning. Selanjutnya, manfaat penggunaan komputer dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pendidik dapat memiliki variasi mengajar dengan menggunakan komputer. Yang kedua, kemampuan belajar peserta didik dapat meningkat dengan adanya fasilitas komputer. Dan yang ketiga, kecerdasan psikomotorik siswa dapat terangsang dengan adanya pendidikan yang berbasis teknologi. Kecerdasan psikomotorik di sini maksudnya yaitu perilaku gerakan, keterampilan dan kemampuan fisik. Dan yang terakhir, komputer adalah media atau alat bantu untuk memudahkan pekerjaan. Selanjutnya, komputer sebagai media alat pendidikan. Aplikasi komputer dapat dijadikan media dalam bidang pembelajaran yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara individual atau individual learning. Peranan teknologi komputer pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Komputer telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan di semua sektor kehidupan, termasuk dalam sektor pendidikan. Komputer telah memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen sistem pendidikan dan pembelajaran. Berkat teknologi komputer ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan dalam proses pembelajaran, seperti presentasi mengajar, akses informasi atau e-learning, dan pembuatan pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya, penjelasan e-learning. E-learning merupakan singkatan dari electronic learning, merupakan cara baru dalam proses belajar, mengajar yang menggunakan media elektronik, khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya. E-learning merupakan dasar dari konsekuensi logis dari perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. E-learning bisa juga dilakukan secara informal dengan interaksi yang lebih sederhana. Selanjutnya, contoh penerapan di dalam kelas. Contoh penerapan komputer di dalam kelas yang pertama, sebagai alat presentasi. Dengan bantuan sebuah proyektor, kini komputer jinjing atau laptop dapat digunakan sebagai alat untuk mempresentasikan sebuah ide ataupun gagasan. Biasanya banyak digunakan dalam rapat pembangunan dan juga mahasiswa yang mempresentasikan hasil penelitian mereka. Penerapan komputer di dalam kelas yang kedua sebagai pengganti mesin ketik. Sekitar tahun 80-an sampai dengan tahun 90-an, mesin ketik masih menjadi andalan dalam menulis laporan ataupun buku. Tapi di akhir tahun 90-an sampai sekarang, posisinya digantikan dengan komputer yang dinilai lebih simpel dan lebih efektif. Yang ketiga, sebagai alat hitung. Di dalam komputer tentunya akan sangat mudah dalam menghitung angka-angka. Banyak sekali angka yang menggunakan Microsoft Excel dalam menghitung baik jumlah, rata-rata, dan juga pembagian. Yang keempat, sebagai media komunikasi dengan masyarakat luas. Internet adalah satuan dari kumpulan seluruh komputer di dunia yang saling terhubung antara satu dengan yang lain. Banyak yang digunakan sebagai server. Dengan adanya internet, kita dapat berkomunikasi dengan masyarakat luas dan juga kita dapat mengakses media yang bermanfaat yang diupload dari luar daerah kita. Selanjutnya, kelebihan komputer. Kelebihan komputer yang pertama yaitu kemampuan dalam integrasikan komponen warna, musik, dan animasi grafik atau dinamakan graphic animation, membuat pelajar lebih tertarik dalam memperhatikan pelajaran. Yang kedua, kelebihan komputer yaitu komputer dalam proses belajar dapat meningkatkan hasil belajar dengan penggunaan waktu dan biaya yang relatif kecil. Intinya, dengan adanya komputer dapat mempersingkat waktu. Yang ketiga, mampu meningkatkan efisiensi dan performa kerja. Selanjutnya, kekurangan komputer. Kekurangan komputer yang pertama yaitu tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer. Atau lebih singkatnya, komputer sangat tergantung pada penggunaan daya listrik dan internet.
Yang kedua, compatibility dan incompatibility antara hardware dan software. Maksudnya ketidaksesuaian perangkat lunak atau sistem perangkat lunak yang tidak dapat beroperasi bersama pada komputer yang sama. Dan juga ada kemungkinan bahwa beberapa komponen perangkat lunak atau sistem mungkin kompatibel atau sesuai di satu lingkungan dan tidak sesuai pada lingkungan yang lain. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Buat teman-teman yang udah ikutin dari video awal, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.